Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Bagaimana memaknai secara mendalam hubungan antara sukacita dan kedatangan Tuhan dalam menyambut Advent. Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Minggu 14 Desember 2025. Video ini terdiri atas 5 bagian, yakni 1. Sukacita dan kedatangan Tuhan sebagai kata-kata yang menyentuh dari bacaan hari ini. 2. Hubungan dengan tradisi suci. 3. Panduan praktis. 4. Sukacita Gaudete dalam promosi doktor sebagai kesaksian iman pribadi. 5. Refleksi. Baiklah, saya sampaikan satu demi satu. Pertama-tama, sukacita dan kedatangan Tuhan sebagai kata-kata yang menyentuh dalam bacaan hari ini. Dalam Yesaya bab 35 ayat 10 dijumpai kata kesukaan atau sukacita yang dalam bahasa Ibraninya digunakan kata simkah. Ketika Nabi Yesaya mengatakan bahwa simkah abadi akan meliputi umat, hal itu merupakan janji pemulihan total. Bukan hanya jiwa yang bersukacita, tetapi seluruh keadaan hidup seperti padang gurun yang ikut bersukacita dan merasakan serta mengekspresikannya di dalam segala fenomena kehidupan. Selanjutnya, berdasarkan surat Yakobus bab 5 ayat 7, di situ disampaikan, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Dalam bahasa Yunani, kata kedatangan digunakan kata parousia. Parousia mempunyai arti kehadiran, kedatangan, atau lebih tepatnya kedatangan yang diikuti dengan kehadiran yang tetap. Hal ini bukan sekedar mampir, tetapi kedatangan seorang raja yang akan bertahta dan memerintah, yang kehadirannya mengubah segalanya. Dalam perikop Matius bab 11 ayat 2 sampai 11, memang kata Yunani parousia tidak muncul secara literal, tetapi kata yang digunakan langsung merujuk pada Mesias yang dinantikan. Kata itu adalah huerkomenos. Artinya
Dia yang akan datang. Tepatnya ada di Matius bab 11 ayat 3. Meskipun kata parusia tidak tertulis secara eksplisit dalam Matius bab 11 ayat 2-11, namun konsep teologisnya tentang kedatangan atau kehadiran Sang Mesias yang membawa keselamatan justru menjadi inti dalam dialog antara Yohanes Pembaptis dan Yesus. Penggunaan gelar Hoerkomenos merupakan ungkapan lain yang sangat dekat maknanya dengan parusia dalam konteks pengharapan mesianik. Hal ini memperkaya refleksi kita mengenai sukacita Gaudete, bersumber pada keyakinan bahwa Dia yang akan datang atau Hoerkomenos telah hadir dalam diri Yesus, dan kehadirannya itu terus bekerja menyelamatkan, memampukan kita untuk bersukacita sekaligus bertekun dalam pengharapan akan kepenuhan parusianya. Jadi, simkah sukacita penuh terkait erat dengan parusia, kedatangan dan kehadiran Sang Raja. Kita bersukacita Gaudete hari ini bukan hanya karena mengenang Natal pertama, tetapi karena kita dengan penuh harap menantikan parusianya yang kedua, di mana simkah itu akan menjadi abadi dan sempurna. Dua tradisi suci. Penggunaan warna merah dalam tradisi liturgi sebagai warna teologis. Ungu merupakan warna pertobatan dan penantian serius. Sementara merah muda ini merupakan warna fajar cahaya sukacita atau simkah yang mulai menerobos kegelapan malam, menandakan bahwa parusia Sang Terang Dunia sudah sangat dekat. Ini merupakan simbol visual yang kaya diajarkan dan dilestarikan oleh gereja. Jadi, saudari-saudara terkasih, pada hari Minggu Gaudete ini, marilah kita menghidupi makna terdalam dari simkah dan parusia. 3 panduan praktis. Bersukacita bukan berarti semua masalah kita selesai, tetapi lebih karena Raja kita sudah datang dan akan datang lagi. Sukacita kita merupakan sukacita orang yang sedang berjalan menuju rumah Tuhan,
yang meski masih dalam perjalanan sudah dapat merasakan kehadiran atau parusia tadi dan kesukaan Simkah dari tanah air yang dijanjikan. Biarlah hati kita seperti padang gurun yang disampaikan Yesaya, yang ikut bersukacita dan berbunga lebat karena yakin akan janji Tuhan. Bagian 4, sukacita Gaudete dalam promosi doktor sebagai kesaksian iman. Di Minggu Gaudete ini, gereja mengajak kita bersukacita karena keselamatan Tuhan sudah dekat. Izinkan saya membagikan sebuah sukacita pribadi yang bagi saya menjadi cermin kecil dari sukacita besar Advent ini. Sungguh, ketika hari promosi doktor yang saya alami, itu merupakan hari Simkah, hari sukacita, sukacita yang penuh khidmat dan komunal. Saya melihatnya sebagai gambaran kecil sukacita yang dijanjikan Yesaya. Tradisi akademik dijalankan dengan penuh makna. Bayangkan 9 penguji mengenakan toga hitam sebagai lambang kebijaksanaan dan otoritas keilmuan menguji saya. Saya berdiri di hadapan mereka mengenakan pakaian terbaik. Demikian pula para tamu undangan, keluarga, sahabat, dan kolega hadir dengan pakaian spesial, menjadi komunitas pendukung yang turut menanti dan merayakan. Tradisi ini mirip dengan tradisi dalam gereja, di mana pencapaian sukacita dihubungkan ke dalam komunitas yang lebih luas untuk memberikan makna yang lebih mendalam dan bersifat berkelanjutan atau sustainable. Ketika Yohanes Pembaptis bertanya, apakah Yesus adalah Hoerkomenos, artinya yang akan datang, ia seolah bertanya, apakah engkau adalah pemenuhan janji, titik akhir dari penantian yang panjang ini? Demikian pula pada hari promosi doktor, ketika para penguji mengajukan pertanyaan masing-masing, dan saya berhasil menjawabnya. Akhirnya, saya dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar doktor. Pernyataan semacam itu merupakan pengakuan bahwa saya mengalami suasana Hoerkomenos dalam lingkup studi akademik. Seorang yang telah menyelesaikan perjalanan panjang dan tiba pada tujuan yang dinantikan selama
studi dari S1, S2, dan akhirnya menyelesaikan S3. Namun, seperti Yesus yang menjawab dengan menunjukkan karya nyata, bukannya sekedar gelar. Gelar doktor itu sendiri bukan akhir. Pencapaian ini merupakan pengakuan akan kehadiran parusia studi akademik, dalam arti suatu pencapaian kompetensi dan tanggung jawab yang untuk selanjutnya diwujudkan secara nyata dalam karya, pengabdian, dan pelayanan bagi sesama, baik di lingkungan akademik maupun masyarakat luas. Dikatakan sebagai sukacita, gaudete, promosi, karena yang dinantikan selama ini telah tiba, sekaligus bekal untuk memulai karya yang kehadirannya baru sambil masih menanti parusia dalam pelayanan yang lebih luas, yakni manfaat sejati dari ilmu yang diperoleh bagi sesama. 5. Refleksi. Demikian pula dengan sukacita gaudete kita masing-masing. Sukacita itu bukan karena semua masalah sudah selesai. Dikatakan sebagai sukacita karena kita telah melihat dan percaya bahwa janji keselamatan itu nyata, seperti Yesus yang membuktikan diri dengan menyembuhkan dan memberitakan kabar baik. Sukacita kita masing-masing merupakan sukacita orang yang telah dibebaskan dan sekarang berjalan dalam pengharapan, diiringi oleh komunitas gereja menuju penggenapan akhir yang mulia. Maka biarlah setiap sukacita dalam hidup kita masing-masing bisa berwujud kelulusan, pemulihan, pencapaian, kesuksesan, dan lain sebagainya. Kita angkat sebagai persiapan dan bayangan dari sukacita abadi yang kita rayakan dalam Advent dan kita nantikan dalam kepenuhannya. Marilah kita bersukacita, sebab Tuhan sudah dekat. Ia datang menyelamatkan kita. Sebagai penutup, terima kasih telah menyimak. Jika berkenan, persilahkan like, share, dan subscribe untuk terus menggali kekayaan makna tersembunyi dalam firman Tuhan bersama channel Makna Tersembunyi Alkitab. Tuhan memberkati perjalanan Advent Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat.